Shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa di dalam program yang sangat memberkati ini. Sadar atau tidak sadar, kalau saudara terus setia mengikuti Bible Study online CK7 ini, saudara akan dipenuhi dengan firman Allah. Saudara akan betul-betul mengerti akan isi hati Tuhan. Nah, dengan kerendahan hati, kelembutan hati saudara, supaya dibentuk menjadi bejana yang indah, maka setiap kali saudara ikut Bible Study online CK7 ini, siapkan bukan hanya Alkitab, tetapi hidup saudara. Mulai dari awal, sampai nanti doa berkat. Saya yakin dan percaya, kalau itu menjadi makanan pokok kita, yaitu makanan bagi roh dan jiwa kita, maka kita akan diberikan kekuatan Tuhan. Iman kita akan semakin kuat. Pengenalan kita akan Tuhan akan semakin luar biasa. Oleh sebab itu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Ulangan pasal yang keempat, kita lebih dahulu minta Tuhan mengurapi kita, menjamah kita, supaya hati kita betul-betul menjadi ladang yang subur bagi benih firman Tuhan, dan menjadi perbendaharaan atau lumbung Allah. Dengan demikian kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan. Kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Engkau Allah sejati kami Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan besar melebihi apapun juga. Segalanya ada di kaki-Mu Tuhan. Itulah sebabnya kami datang kepadamu, menyembah Engkau dengan segenap hati. Itulah kerinduan kami. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kau penuhi dengan hasrat-Mu Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Kami nyatakan kerinduan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembah-Mu.
dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, hanya bagimu Tuhan. ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ya Tuhan, Lebih lagi ya Tuhan, ya Yesus, lebih lagi ya Bapa, percaya. ya Yesus. Sungguh kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Sebab Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berkuasa, yang memegang hidup kami selamanya. Kami serukan Engkau Allah El Shaddai bagi kami. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Engkau Allah yang besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. berkat-Mu melimpah untuk kami. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Dengan segenap hati kami akui Engkau sebagai Allah El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El
Amin. 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 Seperti apa yang kau perlihatkan kepada kami semuanya. Dan pada dahulu kala kau perlihatkan kepada Musa, orang-orang Israel yang kau pilih, bahwa engkau Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Hari ini, keluar dari hati kami yang paling dalam, kami mengakui, kami percaya, kami mengimani bahwa engkau Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa, Allah segala-galanya, mencukupkan, menyediakan, memberkati, menolong, membimbing, dan menyertai kami. Sungguh engkau Allah segala-galanya. Kuasamu dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Itulah sebabnya kami mengakui engkau sebagai Allah El Shaddai. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami melanjutkan pembelajaran kami untuk semakin mengenal Allah El Shaddai itu. Oleh sebab itu Roh Kudus, terangi hati kami, terangi akal budi kami, supaya jalan-jalan Allah ini lewat kebenaran firman-Mu, kami sungguh-sungguh dibawa kepada kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Saudara sangat merasakan kebaikan Tuhan lewat apa yang kita pujikan, dua pujian ini saudara. Ya. Bagaimana kerinduan kita untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kita mengakui bahwa Dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang sudah memberkati kita sedemikian rupa. Pantas dan selayaknya kita selalu menyembah, merindukan, dan hadir di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Kita melanjutkan pembelajaran kita, Ulangan pasal yang keempat. Perjanjian Lama halaman 195. Saudara, di sini ada satu perikop yang luar biasa. Tentang apa? Tuhan perintahkan kepada Musa untuk mengingatkan dan menasihati bangsa Israel supaya memelihara hukum Allah. Ya. Israel angkatan yang kedua diingatkan Tuhan lewat Musa supaya mereka memelihara hukum Allah. Mengapa harus diulang, saudara? Mengapa ini ada di kitab Ulangan? Sebab Allah merindukan bangsa pilihannya, walaupun itu generasi yang kedua yang akan masuk ke tanah perjanjian. Mereka betul-betul bukan hanya sekedar percaya, tapi mereka memelihara. Memelihara artinya menghormati, mengingat kembali, melaksanakan tugas-tugas seperti apa yang Tuhan perintahkan. Berdasarkan hukum-hukum Allah itu, maka anak-anak Allah, anak-anak perjanjian, anak-anak Tuhan yang sudah dipelot Tuhan untuk mewarisi harta surgawi itu, mereka betul-betul layak dan pantas mendapatkan semuanya itu. Lewat apa? Memelihara hukum-hukum Allah. Nah, saya akan bacakan buat kita semuanya. Saudara juga boleh baca di rumah, ya, dari Ulangan pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-10 terlebih dahulu, saudara. Demikian firman Tuhan. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Dari sini muncul frase, saudara, terhadap firman Allah, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ya, nanti akan saya jelaskan seperti apa itu maksudnya. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Jadi
Orang-orang penyembah berhala pada waktu itu dilakukan oleh bangsa pilihan dengan menyembah Baal Peor, saudara. Itu dihukum Tuhan dengan luar biasa. Ya. Karena apa? Ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadikan kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Itu tujuan Allah memilih bangsa Israel. Supaya menjadi terang dan garam bagi bangsa-bangsa lain. Demikian pula kita. Kalau kita dipilih Tuhan, menjadi anak-anak pilihannya, menjadi duta-dutanya Tuhan, supaya menjadi terang bagi dunia yang gelap ini, supaya bangsa-bangsa lain melihat Tuhan dan percaya kepadanya. Dan mereka berkata, memang benar Allah Israel itu Allah yang besar dan Allah yang luar biasa. Memang benar Yesus Kristus yang disembah oleh orang-orang perjanjian baru, yaitu orang-orang Kristen, itu betul-betul Allah yang besar dan luar biasa. Itu tujuannya, saudara. Ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Setiap kali kita memanggil kepadanya. Wow, ini sebuah pengertian yang luar biasa, saudara. Musa dengan hikmat Allah menyampaikan sebuah pemaparan bagaimana posisi Allah di tengah-tengah dunia dan bangsa-bangsa ini. Bahkan bagaimana posisi Allah dibandingkan dengan ilah-ilah bangsa lain. Tidak ada yang menyamai Tuhan Allah kita. Itu yang pertama. Tidak ada ilah-ilah lain yang sanggup melawan, bahkan menyamai pun gak ada. Jangankan melawan, menyamai saja tidak. Hanya Tuhan Allah kita. Tuhan Allah nenek moyang kita, kata Musa kepada bangsa Israel. Akui dia, percaya kepada dia, maka engkau akan selamat. Dan yang lebih hebat lagi, yang kedua, saudara. Allah bukan menyatakan dirinya sebagai Allah yang lebih besar dari hal apapun juga. Tapi Allah juga menyediakan dirinya setiap kali umatnya berseru kepadanya. Lihat itu. Setiap kali kita memanggil namanya, dia ada, dia hadir, dia siap sedia. Bukankah dia Allah yang hidup? Omnipresent. Dia Allah yang ada di segala tempat, di segala ruang dan waktu. Musim apapun juga dia selalu ada. Setiap kali bangsa Israel teriak kepada Tuhan, Allah mendengar, Allah siap sedia. Allah yang sama yang kita sembah, yang kepadanya kita berbakti. Dia Allah yang setiap kali kita memanggil namanya selalu hadir di dalam hidup kita. Wow, tidak ada Allah seperti Allah kita. Ayat 8. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh bumi ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Hai orang Israel, kata Musa, tidak ada Allah yang sedemikian adil seperti Allah kita yang memberikan hukum-hukumnya, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang harus kita ikuti. Tidak ada. Bangsa-bangsa lain hidup di dalam hukum-hukum manusia, hukum-hukum mereka sendiri. Bangsa-bangsa lain membuat cara-cara ibadah kepada dewa-dewa yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Bangsa-bangsa lain bikin peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan atas pemikiran manusia, atas pemikiran mereka semuanya. Tidak seperti Allah kita. Kita ini bangsa yang luar biasa. Langsung dapat pewahyuan dari Tuhan. Hukum-hukumnya dari Tuhan.
Cara beribadah yang benar datangnya dari Tuhan. Bahkan tempat ibadahnya pun Allah yang menetapkan. Ini isi pidato Musa kepada generasi yang kedua itu, saudara. Dia sedang memaparkan bagaimana hukum-hukum Allah dan pribadi Allah itu lebih besar dari apapun juga. Ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Sekali lagi, ini pidato perpisahan Musa sebelum nanti Musa mati di Gunung Nebo. Mengingatkan, kalau aku memberikan ini kepada kalian, teruskan kepada generasi lewat generasi. Kepada anak cucumu, cicitmu. Jangan pernah lupa untuk memperkatakannya. Saudara tahu, salah satu kekuatan, salah satu keunggulan bangsa Israel atau bangsa Yahudi, saudara, itu adalah ketika orang tua mereka, nenek moyang mereka, dari generasi ke generasi menceritakan kebaikan Tuhan. Menceritakan kisah-kisah mereka yang dibela Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang disertai Tuhan. Menceritakan kepada generasi. Dan itu sebagai warisan iman. Perintah untuk memelihara hukum-hukum Allah. Perintah untuk selalu menyembah Allah. Perintah untuk selalu berbakti dan setia kepada Allah. Itu adalah warisan iman kepada generasi, dari generasi kepada generasi. Hal ini juga yang harus kita lakukan, saudara. Kita dapat firman nih. Puji Tuhan ini. Generasi kita ini dapat firman. Ya, puji Tuhan. Gereja CK7 memberikan sebuah fasilitas seperti ini. Ada Bible study, mengupas firman. Ya, walaupun memang tidak terlalu mendalam pakai bahasa-bahasa Ibrani atau Yunani ya saudara. Karena itu betul-betul perlu waktu, ya, perlu tenaga, perlu pemikiran yang lebih rumit lagi. Secara sederhana dan praktikal. Tapi ini cara kita untuk mewariskan iman. Dari generasi kepada generasi. Nah, kalau hari ini kita dapat firman dari Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan lewat gereja yang dikasihi Tuhan ini. Ayo, jangan hanya buat konsumsi pribadi kita saja, mentok di kita, jangan. Wariskan kepada anak cucu kita, bahkan sampai cicit tadi. Ya, generasi ketiga setelah kita. Ya, anak, cucu, cicit. Nanti anak kita akan memberitakan kepada anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, cicit-cicit mereka. Nanti cucu kita akan memberitahukan kepada anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, cicit kita. Terus begitu. Saya pernah mencari sebuah rahasia, saudara. Rahasia kenapa? Rahasia mengapa bangsa Yahudi diberkati. Salah satunya ini. Mereka tidak lupa. Bukan hanya belajar. Bukan hanya memperdalam firman. Tapi mereka betul-betul percaya dan mewariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Wow, ini rahasia besar buat kita semuanya. Yuk, ya, jangan kalah dengan mereka. Kita tidak sedang bertanding untuk mengalahkan mereka, bukan. Tetapi teladani. Yang seperti ini, teladani. Maka saudara dan saya akan disebut sebagai manusia, generasi yang mewariskan warisan iman kepada anak cucu cicit kita. Ayat 10. Ya, tadi katakan jangan lupa memberitahukan itu kepada anak cucu cicit kita. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di depan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku
sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Tugas rangkap 2 ini saudara, yang harus menjadi perhatian kita sebagai umat pilihan Tuhan. Saya sebut tugas rangkap 2, karena rangkap pertama, kita harus percaya apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Kita mengimani atas janji-janji Tuhan. Kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kita percaya akan perkataan-perkataan Tuhan. Kita mengikuti setiap hukum dan peraturan-peraturannya. Tetapi rangkap yang kedua, apa yang kita terima dari Tuhan, kita delegasikan, kita sebarkan, kita ceritakan, dan kita wariskan kepada anak cucu-cucu kita. Bukankah ini yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? Saya baru mengerti sekarang, mengapa bangsa Israel hari ini, bangsa Yahudi hari ini diberkati Tuhan. Salah satunya ini saudara. Menceritakan kembali, mengisahkan kembali. Jadi saudara mengerti ya, mengapa sampai ada kitab ulangan itu? Supaya nggak lupa, diulang. Bukan hanya masalah generasi yang kedua, tetapi lintas generasi sampai dengan saat ini kan saudara, kita dapat baca kitab ulangan ini karena perintah Tuhan. Ceritakan kembali, sampaikan kembali, diulas kembali. Jadi jangan bosan-bosan untuk mendengarkan hukum-hukum Allah, firman Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Karena itulah yang membuat kita hidup di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat kita tidak dibinasakan Tuhan di padang gurun. Itulah yang membuat kita disebut sebagai orang yang mewariskan kebenaran kepada generasi berikutnya. Saudara saya disebut sebagai orang yang berbahagia. Ini maksudnya saudara. Dan Tuhan sangat suka sekali kalau orang-orang ini atau kita semuanya melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Pertanyaannya begini saudara. Mengapa Allah mau bangsa Israel dan kita melakukan seperti itu? Mewariskan iman. Karena begini, kita harus sadar, kita harus akui bahwa hubungan Allah dengan bangsa-bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel, itu hubungan cinta atau kasih yang eksklusif. Mengapa saya katakan eksklusif, saudara? Ini betul-betul khusus. Loh, mungkin saudara bertanya, kalau begitu bangsa-bangsa lain tidak dikasihi Tuhan dong Pak? Kalau Allah punya hubungan yang eksklusif dengan bangsa Israel, cintanya hanya kepada bangsa Israel, perlindungannya kepada bangsa Israel, ya, kasihnya hanya kepada bangsa Israel, pemeliharaannya kepada bangsa Israel. Nah, bangsa lain apa nggak dikasih Tuhan? Kadang muncul pertanyaan seperti itu. Saya mau jelaskan di sini, saudara. Kasih dan cinta Allah kepada bangsa Israel memang eksklusif. Mereka dipercaya Tuhan, diberikan firman-Nya, disertai dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Namun, kalau mereka sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan, mereka harus menyebarkan kepada bangsa-bangsa lain. Mereka harus bersaksi kepada bangsa-bangsa lain. Mereka harus membawa bangsa-bangsa lain kepada terang. Ya, betul. Ya, Babel akan dihukum Tuhan. Ya, betul. Mesir dihukum Tuhan. Ya, betul. Asyur akan dihabisi Tuhan. Ya, Filistin akan dihancurkan Tuhan. Tetapi lewat kehidupan bangsa Israel harusnya mereka menjadi terang buat mereka. Babel bisa diselamatkan, Mesir bisa diselamatkan, Asyur bisa diselamatkan, ya. Filistin bisa diselamatkan. Termasuk sekarang ini bangsa-bangsa yang durhaka dapat diselamatkan. Kalau bangsa pilihan Israel, saudara dan saya menjadi terang di tengah-tengah mereka. Mewariskan kebenaran, mewariskan hukum-hukum Allah, mewariskan peraturan-peraturan Allah, dan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan sebagai kesaksian kita. Bukan hanya untuk generasi kita secara darah daging. Bukan hanya untuk anak cucu kita secara darah daging.
tapi juga diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Ini eksklusifnya hubungan Allah dengan bangsa pilihan. Supaya apa? Lewat cinta Allah, lewat kasih Allah kepada bangsa Israel, mereka mewartakan, menyaksikan, dan membagi kepada bangsa-bangsa lain. Kalau Israel diselamatkan, Tuhan minta juga bangsa-bangsa lain diselamatkan. Dan itu berlaku progresif, saudara. Bukan hanya pada masa itu saja. Peraturan ini, hukum-hukum ini berlaku juga sampai dengan generasi kita ini. Terus sampai bumi berlalu, perintah Allah ini harus disampaikan. Harus disebarkan. Harus sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sebab apa? Sebab Allah mau selain bangsa pilihannya diselamatkan, bangsa-bangsa lain juga diselamatkan Tuhan. Ini masalahnya, saudara. Nah, Israel diminta untuk apa? Setia. Bagaimana kamu bisa menjadi terang kalau kamu gak setia kepada aku? Kata Tuhan. Bagaimana kamu bisa menjadi garam kalau engkau tidak ikuti firman-firmanku? Bagaimana kamu bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau aku tidak memberkati engkau? Bagaimana mungkin kamu mewariskan iman kalau kamu tidak punya iman? Itu masalahnya. Itu kunci keberhasilan dan kegagalan bangsa Israel itu di situ, saudara. Sama seperti buat kita. Bagaimana kita bisa menjadi terang kalau kita hidup dalam kegelapan? Bagaimana kita menjadi garam kalau hidup kita tawar, tidak ada rasa? Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang kalau Allah tidak memberkati kita? Oleh sebab itu tetap setia kepada Tuhan. Jangan percaya kepada ilah-ilah lain. Ya, pelihara hukum-hukum Allah. Hanya ikuti apa kata perintah Tuhan. Jangan ikuti kata dunia ini. Ingat, saudara, saya akan tunjukkan satu ayat buat kita semuanya. Kalau kita berpaling dari Allah, Allah itu punya satu sikap dan sifat yang tidak boleh kita lupakan. Saudara buka bersama dengan saya ayat yang ke-24. Ya, 24. Ulangan 4 ayat 24. Ingat, kalau kita mengingkari Allah, kita membelakangi Allah, kita tahu sekarang Allah berbuat seperti apa. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Koma, ini belum habis nih. Ya, koma, Allah yang cemburu. Kata Allah yang cemburu kita temukan di Ulangan 4 ini juga, saudara. Loh Pak, di 1 Korintus disebutkan ya, kasih itu tidak cemburu. Nah kalau Allah cemburu berarti Allah nggak punya kasih dong. Ayo, saudara jangan mengartikan cemburu di sini, lalu saudara compare dengan cemburu kasih itu tidak cemburu di Korintus, bukan. Ini artinya begini, kalau engkau membelakangi Tuhan, kalau engkau tidak percaya kepada hukum-hukum Allah, kalau engkau tidak menyukakan hati Tuhan dan membuat Tuhan kecewa dengan menyembah ilah-ilah lain, kamu tahu ya, Allah itu juga cemburu. Cemburu yang apa? Cemburu yang ingin membawa engkau kembali kepada Dia. Ini bukan cemburu karena tidak ada kasih. Justru cemburunya Allah ini mengingatkan, aku sangat mengasihi engkau. Nah kalau di Korintus nanti akan kita temui ya saudara. Pada pertemuan nggak tahu bulan apa tahun berapa ya. Tapi saya mau katakan begini. Cemburunya di Korintus itu adalah cemburu karena tidak mempraktekkan kasih. Sedikit-sedikit cemburu. Cemburuan. Nah itu di sana. Tapi di sini menyatakan bahwa Allah sudah memberikan kebaikan kepadamu loh. Allah sudah menuntun engkau loh. Allah sudah memberikan hukum-hukumnya kepadamu loh. Nah, kalau engkau membelakangi Dia, kalau engkau menyakiti hati Dia, tahu nggak mengapa engkau dihukum lewat murkanya? Mengapa Allah menghanguskan engkau? Karena Allah cemburu. Istilahnya begini, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ya siapa yang tidak sakit hati, saudara? Siapa yang tidak kecewa?
Tetapi di tengah kecemburuan Allah itu, Allah memberikan waktu kepada bangsa Israel. Untuk apa? Bertobat. Oleh sebab itu, kita harus mengenal hati Allah yang penuh dengan kasih dan keadilannya itu. Kita harus mengenal hukum-hukum Allah dengan luar biasa. Tapi ingat, kita juga harus kenal Tuhan Allah kita. Dia Allah yang menghanguskan kalau dia lagi murka. Tapi sekaligus dia Allah yang pencemburu. Ya. Untuk apa? Kepada anak-anaknya, kepada orang pilihannya yang lupa akan kebaikan Tuhan. Kecemburuan Tuhan berbeda dengan kecemburuan kita. Kalau Tuhan pengen apa? Berbalik kembali. Menikmati kasih karunia kembali. Menikmati perlindungan Tuhan kembali. Dan kalau engkau tidak ingat dan engkau tidak sadar, engkau tidak bertobat, maka api yang menghanguskan itu terjadi dalam kehidupanmu. Itu seperti yang dialami oleh generasi pertama. Allah betul-betul sakit hati. Allah betul-betul luar biasa kecewa. Sampai murkanya menyala-nyala. Dan api dari Tuhan yang menghanguskan mereka. Dari pelajaran ini, mari kita diingatkan. Pegang hukum-hukum Allah. Setia kepadanya. Jangan sakiti hati Tuhan. Supaya kita tidak dimurkai. Dan api Tuhan menghanguskan kita. Jangan sampai terjadi, saudara. Oleh sebab itu, tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap setia kepada Tuhan. Karena cintanya, kasihnya eksklusif buat saya dan saudara. Dan kita akan kabarkan kepada siapa saja. Supaya mereka juga datang kepada Tuhan. Sehingga banyak orang akan diselamatkan. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sedang menyatakan dirimu pada bangsa Israel. Bahwa engkau Allah pemelihara. Memberikan hukum-hukum. Peraturan-peraturan yang harus mereka ingat. Yang harus mereka patuhi. Sebab tidak ada Tuhan Allah di muka bumi seperti Allahnya Israel. Tidak ada Tuhan seperti Allah kami yang kami sembah, kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Dia Tuhan yang penuh kasih. Keadilannya menyertainya. Dan dia Allah yang selalu minta anak-anaknya untuk datang. Sebab kapanpun anak-anaknya berseru dan datang, Tuhan siap sedia. Itulah hubungan yang eksklusif dari umat Allah kepada Allah yang benar itu. Terima kasih Bapa. Kami juga mengenal salah satu sifat-Mu. Engkau Allah yang cemburu. Cemburu karena umatnya serong. Cemburu karena umatnya menyembah ilah-ilah lain. Itu artinya Allah kami adalah Allah yang hidup. Punya rasa, punya cita, punya kehendak. Dengan demikian kami disebut sebagai orang-orang yang menyembah Allah yang hidup. Yang kepadanya kita harus berbakti. Memuji menyembah dia. Dengan takut akan Tuhan. Gentar kepada namanya. Seperti Musa memperingatkan bangsa Israel tentang hukum-hukum Allah ini. Supaya mereka menceritakan kepada generasi demi generasi. Demikianlah kami diperintahkan Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya kepada generasi darah daging kami. Keluarga kami. Anak, cucu, cicit kami. Juga kepada bangsa-bangsa lain, orang-orang lain. Yang hidup dalam kegelapan. Supaya mereka mendapatkan terang yang ajaib. Yaitu Tuhan Yesus. Kalau kami diselamatkan, kami rindu orang-orang lain juga diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang luar biasa ini. Berkati kami semuanya. Berkati anak-anak-Mu. Berkati pribadi lepas pribadi. Keluarga demi keluarga. Kami percaya kalau kami taat setia kepada hukum-hukum Allah, maka janji-janji Allah akan digenapi dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa di surga. Lewat anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang ada dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang menyebut kita semuanya. Bertemu di awan awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.